Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Khairul Rizki dengan NIM 16014190013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya tentang advokasi isu-isu kebijakan yang ada di pendidikan anak usia dini. Langsung saja, advokasi merupakan tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah yang berbentuk aksi sosial yang dilakukan secara kelompok. Kebijakan tidak murni dari pemerintah karena sebagai masyarakat luas mempunyai hak untuk berkontribusi dalam kebijakan tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan cara advokasi. Isu yang pertama yaitu tentang penataan kelembagaan PAUD. Nah, dalam isu ini terdapat 3 masalah, yaitu yang pertama tentang adanya institusi PAUD yang tidak resmi, yang kedua yaitu tidak adanya bantuan pemerintah yang disalurkan kepada institusi PAUD yang tidak resmi, yang terakhir yaitu keberadaan dan kejelasan PAUD tidak dalam pantauan pemerintah. Dalam masalah tersebut terdapat solusi atau alternatif. Yang pertama, pemerintah memberikan kemudahan mekanisme dalam penataan kelembagaan PAUD. Yang kedua yaitu pemerintah membantu penataan kelembagaan PAUD dengan mengutus perwakilannya. Nah, dari solusi atau alternatif tersebut muncullah dampak. Yang pertama yaitu lembaga PAUD menjadi resmi. Yang kedua yaitu bantuan pemerintah dapat disalurkan tanpa memicu terjadinya penyimpangan. Dan yang terakhir yaitu keberjalanan PAUD dalam pantauan pemerintah. Isu yang kedua yaitu tentang kualifikasi dan kompetensi guru TK dan PAUD akan diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Dalam isu tersebut terdapat 3 masalah yang disoroti. Yang pertama yaitu tutor dan pendamping PAUD belum seluruhnya memiliki kompetensi yang sesuai. Yang kedua yaitu tidak adanya kebijakan yang mengatur tentang kualifikasi dan kompetensi guru PAUD. Yang terakhir yaitu tentang perkembangan anak PAUD kurang maksimal karena faktor tutor dan pendamping. Dalam masalah 3 tersebut muncullah solusi atau alternatif. Yang pertama yaitu pemerintah membuat kebijakan tentang kualifikasi dan kompetensi tentang guru PAUD yang wajib S1 PG PAUD. Yang kedua yaitu mengadakan kualifikasi dan kompetensi terhadap guru PAUD atau TK yang hanya kelulusan SMA. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penantaran kepada guru PAUD secara gratis. Nah, dalam solusi atau alternatif tersebut muncullah dampak, yaitu lulusan S1 PG PAUD memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dapat membantu tumbuh kembang anak usia dini dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu isu yang ketiga tentang kurikulum pendidikan anak usia dini. Dalam isu ini terdapat 2 masalah yang disoroti, yaitu yang pertama ada kurikulum sekolah PAUD saat ini masih disamaratakan dengan sekolah dasar. Yang kedua yaitu tentang kegiatan yang dilakukan di sekolah PAUD belum sepenuhnya diisi kegiatan yang merangsang reaksi fisik dan pengenalan lingkungan. Dalam masalah ini diambillah solusi atau alternatif. Yang pertama yaitu ada pemerintah menata ulang kurikulum untuk pendidikan PAUD. Yang kedua yaitu dalam penyusunan kurikulum, pemerintah perlu melakukan observasi terhadap penyelenggaraan pembelajaran PAUD. Nah, dalam solusi atau alternatif yang diambil tadi terdapat dampak yang yaitu penyelenggaraan pendidikan PAUD lebih terstruktur dan terarah sesuai kurikulum, lingkup, dan porsi yang seharusnya diajarkan untuk anak usia dini. Yang keempat, ketersediaan sarana dan prasarana. Dalam isu ini terdapat masalah yang disoroti yaitu sarana dan prasarana sekolah PAUD masih terlalu disepelekan. Dan yang kedua yaitu kurang adanya perhatian terhadap sarana dan prasarana dari pemerintah. Nah, dalam masalah ini terdapatlah solusi atau alternatif, yaitu pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap sarana dan prasarana untuk sekolah PAUD. Yang kedua yaitu memudahkan mekanisme pengadaan sarana dan prasarana. Nah, dari solusi atau alternatif tersebut muncullah dampak, yaitu pelaksanaan pembelajaran bagi anak usia dini akan lebih maksimal dengan adanya sarana atau prasarana yang memadai. Kesimpulannya yaitu kegiatan advokasi terhadap kebijakan PAUD yang dicanangkan pemerintah harus terus dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi kebijakan yang hendak diterapkan. Pelaksanaan kebijakan harus ditetapkan dengan melihat kondisi
kenyataan dan urgensinya. Pada sekolah PAUD terdapat kebijakan-kebijakan penting yang bertujuan untuk menjamin akses dan mutu PAUD yang tumbuh di atas partisipasi masyarakat. Isu-isu kebijakan antara lain yaitu penataan kelembagaan PAUD, kualifikasi dan kompetensi guru TK dan PAUD akan diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, kurikulum pendidikan anak usia dini, ketersediaan sarana dan prasarana. Isu-isu ini harus tetap dikawal demi tercapainya tujuan keberjalanan pendidikan PAUD. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.